kita kepada kitab At-Targhib. At-Targhibu fi huduri majalis dzikri wal ijtima'i ala dzikrillah. At-Targhib imbauan fi huduri majalis dzikri, untuk menghadiri majelis zikir, wal ijtima'i, dan berkumpul ala dzikrillah, untuk melakukan zikir. Berkumpul untuk berzikir. Berkumpul untuk berzikir. Di sana ada orang yang lain sudah masuk dunia praktek. Ini ada orang masih bingung tok. Zikir rame-rame enggak boleh, zikir bareng-bareng enggak boleh, zikir jamaah enggak boleh. Ini Anda ini ketinggalan banget. Orang sudah pada ngamalkan zikir, Anda masih membahas. Dan sampai kalimatnya luar biasa. Zikir jama'i bid'ah ada. Zikir rame bareng-bareng. Subhanallah. Apa yang ada di hati mereka itu? Zikir itu boleh sendiri, boleh rame-rame, bareng-bareng. Nggak ada larangan. Sholawat juga boleh sendiri. Boleh larangan. Kenapa kok jadi ada aturannya? Harus sendiri, nggak boleh rame-rame. Ini kan merepotkan. Ada sebagian orang, mohon maaf, tapi sangat kecil, segelintir orang, dan memang orang itu sangat tidak paham. Gurunya pun tidak ngajari begitu. Dia hanya hasut saja, bisa jadi begitu. Karena aneh sekali. Nggak paham bagi orang yang melarang kalau zikir sholawat bersama jadi nggak boleh. Itu cara berpikirnya itu gimana? Kita memotivasi orang zikir bareng-bareng, sholawatnya bareng-bareng. Ayo Allahumma sholli. Ini nggak boleh. Ini gimana cara berpikirnya? Ya, kalau kembali pada ayat Al-Quran kan kita diperintahkan. Innallaha misalnya wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah malaikat bersalawat kepada baginda Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu, berselawatlah kalian. Alaihi wasallimu taslima, dan bersalawat dan bersalamlah kepada baginda Nabi. Ini perintah salawat itu nggak ada ketentuan. Sallu, bersalawatlah kalian sendiri-sendiri, nggak ada. Bahkan kalau dari bahasanya bersalawatlah kalian, ya semuanya. Itu pun biarpun bentuknya itu adalah sallu kalian bareng-bareng, tapi ulama yang biasa bareng-bareng juga nggak berhujah ini menunjukkan kalau salawat harus bareng-bareng, kalau sendiri nggak sah, nggak ada ngomong gitu. Biarpun itu lebih pantas untuk ngomong. Kenapa? Karena bunyinya sallu, bersalawatlah kalian semuanya. Tapi ulama yang mereka melakukan zikir bersama, sholat bersama, enggak juga mengatakan zikir sendiri enggak sah, enggak ada. Karena zikir itu biasa, boleh sendiri, boleh rame-rame. Itu saja. Sallu, bersalawatlah kalian semuanya. Justru kalau kita kembali kepada teks ini adalah bersalawatlah kalian semuanya. Bukan sallu munfaridina. Salawatlah kalian sendiri-sendiri, enggak ada. Hanya sederhana saja kita singgung di sana karena apalagi di dalam hadis Nabi tentang halakoh itu perkumpulan zikir. Halakoh. Jadi kalau satu halakoh itu satu zikirnya subhanallah, alhamdulillah, satu la ilaha illallah, sallallahu alaihi wasallam, kan jadi kayak pasar. Coba aja, ayo. Anda la ilaha illallah, subhanallah. Saya la ilaha illallah. Yang satu istighfar nih. Terus rame, kan gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Tapi kalau semuanya baca, yuk, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Memang itu pun juga tidak harus kita sama-sama zikir, yang nggak ada ketentuan. Yang jelas Anda boleh berzikir sendiri, Anda boleh zikir bareng-bareng, dan di saat bareng-bareng pun Anda juga boleh zikir kalimatnya sama dan juga boleh berbeda-beda. Nggak ada larangan, itu jadi bebas. Jangan menjadi ada batasan. Jangan dipersulit umat itu. Kalau zikir, kalau kau zikir kumpul bareng-bareng, tapi syarat zikirnya harus beda-beda. Dari mana mengharuskan beda-beda? Yang mengatakan harus sama pun juga nggak ada. Cuman kenapa kalau zikir bersama? Mungkin lebih enak, lebih bareng. Ingat, misalnya kalau kita baca Suratul Fatih, kan terarah urutannya apa? Yang lupa jadi ingat. Kurang lebih seperti itu. Jadi bang, ada sebagian orang nggak tahu yang dipikirannya apa. Rebut saja.
Makanya kita perlu menjelaskan, enggak perlu. Zikir, orang sudah berbicara tentang amal. Saya akan melakukan zikir, mengadakan majelis zikir rumah saya, ini ada orang membatasi. Bahkan menghindar zikir setelah sholat pun betul-betul kayak ini. Dan sengaja assalamualaikum langsung berdiri begitu. Pokoknya enggak boleh zikir bareng-bareng. Karena di situ ada zikir. Kenapa dia berdiri? Di sini zikirnya bareng-bareng. Ajib, baca subhanallah bareng-bareng jadi enggak boleh. La ilallah bareng-bareng. Zikirnya keras-keras. Ada aja orang anak. Zikirnya keras-keras. Kalau enggak keras Anda tidak akan dengar Nabi baca apa. Bahkan zikir ada yang keras, ada sangat keras kok. Dan ada yang sangat keras. Takbir hari raya. Dianjurkan sangat keras. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ada sangat keras. Memang ada bagiannya. Kalau ternyata zikir setelah sholat wajar. Anda baca, diperdengarkan agar temannya yang lupa jadi ingat. Kan ada urutannya, baca astagfirullah, baca Allahullah, ayat kursi, baca ini. Kalau tidak dibimbing nanti yang lain lupa. Artinya ini sederhana, enteng sekali. Tidak perlu diributkan. Memang ada orang kerjaannya meributkan terus. Dan itu mengherankan orang-orang semacam itu. Itu menjauhkan orang dari berzikir. Sebab yang sudah waktunya dia mengamalkan masih disibukkan dengan keraguan-raguannya. Zikir setelah sholat lakukan. Seolah-olah zikir dari sholat itu sampai ada. Ajib. Kenapa dia langsung bubar? Karena nggak ada zikir setelah sholat. Gimana nggak ada zikir setelah sholat? Baginda Nabi waktu ketemu Sayyidina Mu'ad. Waktu di belakang Sayyidina Mu'ad. Ya Mu'ad. Inni uhibbuk. Sampai Nabi mengucapkan, wahai Mu'ad, aku mencintaimu. Dahsyat. Kalau yang mendapatkan kalimat itu kita kayak gimana? Nabi mencintai kita. Dahsyat. Bereslah dunia akhirat kita. Yang ngomong Nabi ya. Ya Mu'ad in ana uhibbuk. Ya Muhammad inni uhibbuk. Wahai Mu'ad, aku sungguh mencintaimu. Setelah kalimat cinta dihadirkan oleh Nabi, maksudnya apa? Nabi akan menyampaikan sesuatu yang sangat penting. Mu'ad, aku mencintaimu. Ingat, yang akan aku omongkan berarti sangat penting. Dengar dan amalkan. Kul, katakanlah Mu'ad. Dubura kulli sholatin, setelah sholat, Allahumma a'inni ala dzikri wa syukri. Loh, ini kan perintah. Setelah sholat, kamu baca ini. Dan sebetulnya kita membahas begini ini juga buang-buang waktu. Cuman karena ini babnya bab dzikir. Cuman Anda punya keyakinan bahwasanya dzikir dilakukan para ulama bareng-bareng sendirian sah. Hanya agar Anda tuh tahu orang aneh itu ya begitu tuh. Hidupnya tuh aneh. Dan kayaknya langsung berdiri. Assalamualaikum. Alasannya bukan masalah dzikirnya setelah sholat. Tapi kenapa harus pakai bareng-bareng? Padahal kalau tidak pakai bareng-bareng nggak akan baca wirid itu si dia itu. Ini jamaah nggak akan baca wirid kalau tidak dipimpin sama imamnya. Kenapa? Pertama nggak hafal, nggak ngerti mau dibaca. Sementara yang dibaca imam semuanya sudah paham. Subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kan gitu. Dengan dipimpin imam enak dia, nggak usah mikir. Kan begitu sederhana sekali. Cuma begitulah manusia hidup tuh ada yang orang aneh-aneh. Suka membuat keraguan-keraguan orang melakukan satu kebaikan. Baik. Kemudian ada alasannya bukan masalah zikir bareng-bareng. Mengeraskan zikir. Jahar. Mengeraskan zikir itu nggak diperkenankan. Dari mana larangan mengeraskan zikir? Yang dilarang Nabi itu kan jerit-jerit tidak pada waktunya, bukan azan lagi zikir ramai-ramai langsung ngapain itu gitu-gitu. Aneh sekali coba Anda lagi begini zikir pengen dekat Allah langsung teriak-teriak apa langsung dimasukkan rumah sakit gila. Ini bukan begitu, bukan jerit-jerit bikin kuping sakit, enggak. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Lah apanya yang sakit? Kuping siapa yang sakit dengan la ilaha begini? Ganggu, yang jerit-jerit tadi. Ini kan bukan, kurang lebih seperti itu. Baik, ayo kita baca. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah SAW bersabda, inna lillahi malaikatan yatufuna fit turuq. Allah mempunyai malaikat. Malaikat itu banyak. Adapun 11, 10 atau berapa yang kita sebutkan dalam kitab Aqidah 50, hitungan malaikat di Aqidah 50 sedikit berbeda dan mohon dilihat. Kenapa kita menyebutkan berbeda? Bukan menyalahkan, akan tapi ingin sedikit merinci. Lihat di Aqidah 50,
Itu tentang malaikat. Lah di antara malaikat-malaikat itu ada yang disebut oleh Allah namanya, sifatnya, pekerjaannya langsung. Ada malaikat disebut namanya, tidak sebutkan pekerjaannya dan sifatnya. Ada malaikat disebut namanya dan nama disebut pekerjaannya dan sifatnya. Ada malaikat disebut pekerjaannya dan sifatnya. Ada malaikat yang disebut oleh Allah tidak sebut namanya, tidak sebut sifatnya, tidak sebut pekerjaannya. Ada malaikat yang tidak disebut namanya, tidak sebut namanya, tidak disebut sifatnya, tapi disebut pekerjaannya. Ini kerjaannya. Ini malaikat ini gitu ini. Malaikat yang namanya tidak disebutkan. Sifatnya kayak apa enggak disebutkan, tapi kerjaannya yatufuna, malaikat Allah muter-muter. Fituruki, di jalan-jalan, maksud mencari. Yaltamisuna, mencari ahlal dzikri, orang yang senang berzikir. Fa idza wajadu qauman, kalau mereka menemukan satu kaum yadhkurunallaha, yang menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah, tanadau, mereka menyeru. Seruan tidak kita dengar, tapi mereka menyeru dengan sesungguhnya. Maka yang mendengar adalah hati yang zikirnya benar, semakin mantap dia, sejuk hatinya. Halummu ila hajatikum, ayo kesinilah untuk dipenuhi hajat-hajat kalian. Berarti dia telah diperintahkan Allah untuk nyari orang-orang begitu. Dan menyeru akan dipenuhi hajat kalian. Ya, ini dikabarkan Nabi. Jadi setelah berzikir boleh dianjurkan Anda minta. Karena dengan permintaan Anda insya Allah dikabul. Makanya waktu Wiridul Fatih setelah selesai ngapain kita? Doa masing-masing. Karena permintaannya beda-beda. Yang satu kebanyakan duit mau saya kasihkan kemana, yang satu utangnya banyak. Beda-beda misalnya. Suka-suka doanya. Makanya kita buat berdoa, salah berzikir, berdoa. Jadi itu dari sini. Hajatmu apa? Maka setelah selesai berzikir, ayo doa masing-masing sesuai dengan keinginan, dengan bahasa apapun, Allah Maha tahu. Qala fahufunahum bi ajnihatihim. Malaikat meliput, menutup atau memayungi dengan sayap-sayapnya. Ini makna hakiki, ada makna maknawi. Hakiki menutupkan sayapnya, artinya apa? Cara penghormatan. Kalau penghormatan manusia dengan manusia mungkin dengan cara menghadapkan wajah, mungkin dengan isyarat tangannya. Kalau malaikat seperti itu, sayapnya seperti kalau burung mungkin bercanda dengan kawannya, mengepakkan sayapnya. Lah malaikat juga begitu. Makna malaikat membentangkan sayapnya. Jangan dibayangin kayak burung lalu, wah ini ketutup dong saya. Ini kan kurang ajar nanti. Makna cara penghormatan malaikat kepada manusia seperti itu. Berarti malaikat membentangkan sayapnya tanda senang kepada orang yang berzikir. Dan juga memberikan isyarat seperti waktu seorang pasukan ketemu jenderal siap begini. Akan gini ya. Itu kan bagi manusia benar, tapi bagi burung ngapain gitu-gitu? Cara penghormatannya beda. Mungkin para santri cara menghormat atasannya, gurunya beda. Orang Sunda cara menghormat juga beda kalau ketemu orang. Kan mungkin orang Jawa berbeda. Itu cara. Dan malaikat punya cara seperti itu. Jadi membentangkan sayapnya. Ila sama'i dunya, malaikat di langit langsung menurunkan sayapnya. Kita tidak tahu, tapi yang jelas berita semacam itu. Jadi maksudnya apa? Memberikan penghormatan. Jadi kalau sudah malaikat memberikan penghormatan, berarti dahsyat dong. Yang menyanjung adalah malaikat. Fayas'aluhum rabbuhum lah. Di saat malaikat semacam itu, Allah yang Maha Tahu bertanya. Jadi kalau Allah bertanya, bukan bertanya sesungguhnya, karena perlu jawaban. Akan tapi itu sapaan. Ya misalnya lah, kadang-kadang dengan kalimat Allah kok bertanya, Anda ini tidak ngerti komunikasi mesra. Coba saja, Anda ketemu anak Anda, dia lagi belajar. Lagi belajar nak, memang Umi nggak tahu, kan nggak enak. Maksudnya nyapa itu, lagi belajar nak, tahu. Tapi kenapa bertanya? Sapaan, sudah tahu belajar.
Coba kalau Anda waktu bertanya kepada anak Anda, lagi belajar nak, memang kata Umi lagi ngapain? Kan kurang ajar gitu. Jadi bahasa itu, jangan ini langsung mengatakan Allah nggak tahu ini. Bukan. Yas'aluhum, Allah bertanya kepada malaikat. Karena malaikat itu kan melaporkan. Tentunya itu penghargaan untuk malaikat. Ngapain mereka? Seperti ada seorang anak lapor, ayah, ayah. Di depan ada tamu, ayah sudah tahu. Siapa dia? Ayah sudah tahu. Mau ngapain coba? Ya, karena dia mau laporan, ya disambut dong. Kurang lebih seperti itu. Jadi Allah yang maha tahu. Jadi jangan, bukan berarti pertanyaan Allah tuh lalu Allah tidak tahu, naudzubillah. Keluar dari iman. Yas'aluhum rabbuhum. Tuhan mereka bertanya kepada malaikat. Sehingga ada catatannya sih, wallahu a'lamu bihim, padahal Allah memang lebih tahu. Tapi bertanya Allah bukan pertanyaan ingin tahu. Tapi bisa saja begitulah cara Allah. Begitulah Allah memuliakan makhluknya yang patuh. Allah memuliakan makhluknya, waqad karramna bani Adam. Allah memuliakan anak Adam. Memuliakan malaikat juga dengan caranya seperti ini, disambut oleh Allah. Ngapain mereka? Ma yaqulu ibadi, ngomong apa hambaku? Allah sudah tahu. Qala, dijawab oleh malaikat. Yaquluna, mereka ya Allah membaca yusabbihunak, tasbih, mensucikanmu ya Allah, wa yukabbirunak, mengagungkanmu ya Allah, wa yahmadunak, menyanjungmu ya Allah, majidunak, membesarkan, memuliakanmu ya Allah. Maksudnya berzikir. Qala, kemudian perawi menyatakan, fayaqulu, kemudian Allah bertanya lagi. Allah bertanya lagi. Ingat, bukankah Allah tidak tahu? Hal ra'auni, hei malaikat, mereka kok bisa sampai begitu? Kok sebegitunya dia? Ayo, zikir menyebutku, apakah dia melihatku? Apakah mereka itu yang membaca tasbih takbir itu melihatku? Qala fayaquluna, malaikat menjawab, la, tidak. Jawabannya tentu la, karena Allah tidak dilihat oleh manusia di dunia. Kecuali untuk Nabi, dan itu pun khilaf. Apakah Nabi melihat atau tidak? Bagi orang beriman di dunia Allah tidak bisa dilihat. Nanti di surga. Apakah mereka melihatku? Tidak ya Allah, mereka tidak melihatmu. La wallahi, demi engkau ya Allah. Ma ra'auk, mereka tidak melihatmu. Qala fayaqulu wa kaif? Lalu Allah bertanya lagi. Wa kaifa la ra'auni? Mereka tidak melihatku tapi zikirnya banyak. Tampak khusyuknya kayak begitu. Mereka enggak melihatku. Bagaimana kalau mereka melihatku? Wa kaifa la ra'auni? Bagaimana kalau seandainya mereka melihatku? Qala yaquluna, mereka menjawab, malaikat, la ra'auka. Kalau mereka melihatmu ya Allah, tentu kanu ashadda laka ibadatan. Oh, lebih dahsyat lagi ibadahnya. Lebih sangat lagi ibadahnya. Wa ashadda laka tamjidan, lebih mengagungkanmu. Wa aktsara laka tasbihan, lebih banyak tasbihnya. Qala yaqulu, kemudian Allah bertanya lagi, wa hal ra'auha? Mungkin fama yas'aluni, kemudian Allah bertanya lagi, ayo minta apa mereka wahai malaikat? Allah sudah tahu. Mereka minta apa? Qala yas'alunakal jannata. Mereka minta surga kepadamu ya Allah. Minta surga. Qala yaqulu, Allah berfirman, wa hal ra'auk? Wa hal ra'auha? Apakah mereka sudah pernah melihat surga kok sampai minta? Qala yaquluna, malaikat menjawab, la wallahi. La wallahi ya Rabb, demi Allah wahai Tuhan, ma ra'auha, tidak pernah melihat surga. Karena dia masih di dunia, di alam dunia, tidak pernah melihat surga. Tapi saking imannya minta surga dengan serius. Qal yaquluna, malaikat menjawab, la ra'annahum ra'auha, kalau seandainya mereka melihat surga ya Allah,
kanu asyadda 'alaiha khirsan, tentu sangat-sangat merindu surga. Wong belum lihat saja rindunya enggak kira-kira. Kalau melihat tambah rindu, tambah menginginkan. Wa asyadda laha talaban, sangat mencari surga. Wa 'azama fiha rahbatan, lebih besar kemauannya untuk masuk surga. Kemudian Allah juga bertanya, fa mimma yata'awwadun, itu minta surga. Terus minta perlindungan, minta dijauhkan dari apa? Yaquluna, malaikat menjawab, la wallahi ma yaquluna minan nar, minta dijauhkan dari api neraka. Yang lagi berzikir, setelah berzikir minta dijauhkan dari api neraka. Qala perimata, yaqulu Allah bertanya lagi, wa hal ra'auha, apakah mereka melihat neraka? Qala yaquluna, malaikat menjawab, la wallahi ma ra'auha, demi Allah mereka tidak pernah melihat neraka itu ya Allah. Ini tidak pernah melihatnya. Kalau kemudian Nabi menjelaskan, yaqulu, Allah berfirman, bertanya, fa kaifa la ra'auha, gimana kalau seandainya mereka sudah melihat neraka, hai malaikat, coba. Itu enggak melihat saja kayak begitu, ayo kalau melihat gimana? Yaqulun, malaikat jawab, la ra'auha kanu asyadda minha firara. Ya Allah, enggak melihat saja takutnya luar biasa, kalau melihat tambah lari, tambah takut, tambah menjauh dari neraka. Wa asyadda laha makhafatan, lebih takut kepada neraka. Qala fa yaqulun, kemudian Allah bertanya, Allah berfirman, fa ushhidukum. Ushhidu beda dengan asyhadu. Kalau asyhadu aku mengetahui, aku meyakini. Ushhidu, aku jadikan engkau saksi. Aku tunjukkan kepadamu. Hai malaikatku, ketahuilah. Maksudnya, fa ushhidukum maknanya ketahuilah. Aku jadikan engkau mengetahui. Ushhidu, aku jadikan engkau mengetahui ini. Maksudnya aku beritahu kau, wahai malaikat, anni, sesungguhnya aku qad ghafartu lahum, telah mengampuni mereka. Majlis zikir, majlis pengampunan ternyata. Qad ghafartu lahum, aku telah ampuni mereka. Kalau kemudian Nabi menjelaskan, yaqulu malakun minal malaikati, salah satu dari malaikat itu ada yang bertanya, ya Allah, fihim fulanun, di antara mereka yang kumpul-kumpul berzikir itu ada satu orang, laisa minhum, bukan golongan mereka, cuman tadi kayaknya penasaran, tiba-tiba nimbrung. Laisa innama ja'a li hajatin, datang karena ada satu hajat. Enggak biasa-biasanya dia, cuman dia karena ada perlu lalu datang ke perkumpulan ini. Akhirnya dia masuk dengan perkumpulan ini. Kan mungkin ada di jamaah zikir biasa ini enggak satu orang masuk. Qala, Allah menjawab, hum al-julasa, mereka perkumpulan ini secara umum, secara borongan ini julasa, teman duduk yang baik. Julasa ini teman duduk yang baik. Mereka ini perkumpulan yang baik. Karena ini perkumpulan baik, la yashqa bihim jalisuhum. Siapapun duduk mereka enggak akan rugi. La yashqa, tidak akan sengsara. Maksudnya karena dia orang satu tadi yang mungkin dia ada banyak hal yang tidak baik pada dirinya, kok tiba-tiba saat itu berkumpul dengan orang yang berkumpul dalam berzikir, dan orang yang berkumpul dalam berzikir ini disebut dengan julasa, perkumpulan yang baik. Maka Allah berfirman, yang kumpul dengan perkumpulan yang baik tidak akan celaka. La yashqa bihim jalisum, tidak akan sengsara. Artinya apa? Juga diampuni oleh Allah. Begitu pentingnya majlis zikir. Wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, qultu, aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma ghanimatu majalisi dzikri, apa sih keuntungan dari majelis zikir? Faedah, keuntungan. Ghanimah itu kalau dalam dunia peperangan namanya rampasan. Dapat kuda, dapat pedang, dapat harta. Tapi dalam zikir itu apa keuntungannya? Qala, dijawab, ghanimatu majalisi dzikri al-jannatu. Imbalannya, keuntungannya adalah mendapatkan surga. Rawahu Ahmad bisanatin hasan, hadis Imam Ahmad. Dan kita lanjutkan dulu an Anas bin Malik, dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, yaqulu, Rasulullah bersabda, an yaminir rahman, di kanan Allah
Baik, kalimat di kanan Allah. Jangan lalu memahami bahwasanya kemudian gambaran tangan. Kita sudah pastikan Allah, jangan kita menyifati Allah mempunyai. Allah bertangan, Allah berkaki, Yaminir Rahman. Di kanan Allah, bukan berarti lalu Allah punya kanan kiri. Maksudnya dekat dengan Allah. Lah, waktu Nabi menyebutkan Yaminur Rahman, sebab yamin itu kalau bagi manusia adalah kebaikan. Kalimat yumn itu kan berkah, kebaikan. Kalau bagi manusia, setiap ada kanan, ada kiri. Dan kalau sudah dinisbatkan kepada Allah, khawatir Nabi itu waktu menyebut Yaminur Rahman, di kanan Allah, nah, karena menyebut kanan itu, khawatir ada penyerupaan dengan makhluk. Lalu membayangkan ada di kirinya dong nanti. Sehingga ada kanan, kiri kayak punya tangan, dua gitu. Lalu langsung ditepis oleh Rasulullah. Itu kata Ibnu Hajar. Dengan kecerdasan belum memahami ayat mutasyabihat atau hadis yang sifat atau mutasyabihat. Langsung dibantah. Kilta yadaihi yaminun. Kalau disebutkan tangan, kalau disebutkan kepada Allah bukan tangan jariah, bukan tangan ini. Kalau tangan maknanya luas. Tangan tidak harus katakan tangan. Ya dikatakan tangan untuk manusia yang memang dia punya tangan. Semut punya tangan, binatang punya tangan. Tapi zat yang tidak bisa disifati bertangan berkaki, kalimat tangan tentu punya makna beda. Bisa dimaknai kuasa Allah. Ya. Keberkahan yang Allah limpahkan dengan kekuasaannya. Wa kilta yadaihi yamin. Oh ya. Wa kilta yadaihi yaminun, kita selesaikan dulu. Ada kelewatan satu hadis. Lalu ditepis oleh Nabi supaya tidak ada gambaran kita kayak tangannya manusia. Enggak. Tangan Allah kanan semuanya. Maksudnya apa? Selagi dari Allah ini baik semuanya, enggak ada tangan kanan lalu tangan kiri. Kalau tangan kanan kan Allah, tangan kanan berkah, tangan kiri enggak baik. Kan enggak boleh kita menyifati Allah semacam itu. Jadi waktu Nabi menyebutkan Yaminur Rahman, itu maksudnya ya kebaikan yang ada pada Allah. Sehingga kalau seandainya ada bayangan kiri, jangan dibayangkan seperti punya tangan kiri. Kita tepis Allah. Kalau kalimat tangan disebut kepada Allah, jangan dimaknai tangan seperti kita. Kemudian kaum mujassimah yang tersesat mengatakan Allah ada kepala, ada mata, ada telinga, ada ini kayak manusia. Na'udzubillah. Dia menyembah berhala yang dibuat di otaknya sendiri. Laisa kamitslihi syai'un. Jadi disebut kalimat tangan ini, makanya langsung ditepis Rasulullah. Wa kilta yadaihi yamin. Tangannya kanan semuanya. Maksudnya tangan kanan semuanya adalah semua dari Allah. Ini kebaikan, ini keberkahan semuanya. Kebaikan semuanya. Nah, dengan Allah, yakni dekat dengan Allah. Kesimpulannya adalah dengan Allah. Jadi kalimat Wilita yadahi yaminun, semua kedua tangannya kanan. Ini menunjukkan bahasanya bukan masalah tempat, maksudnya dekat kepada Allah. Enggak ada di kanan, di kiri. Jadi dekat kepada Allah. Ada malaikat-malaikat yang dekat kepada Allah. Ada yang dekat kepada Allah nanti. Orang-orang dekat kepada Allah. Rijalun. Nanti di surga. Ada orang yang sangat dekat dengan Allah. Jangan digambarin di kanan seperti ini. Langsung ditepis kilta yadahi yaminun. Dekat dengan Allah rijalun. Orang-orang. Laisu bi anbiya. Laisu bi anbiya, bukanlah mereka para nabi. Wala syuhada, bukan orang mati syahid. Yaghsha bayadu wujuhihim, menutupi sinar cerah wajahnya. Nadharan nadhirina, pandangan orang-orang yang melihat. Artinya apa? Pancaran wajahnya terasa banget. Artinya begitu indahnya. Ada orang-orang punya wajah cerah, wajah cemerlang. Kalau Anda membayangkan tentang wajah yang cemerlang, yang bercahaya ini, tentunya Anda harus membayangkan wajah, bukan Anda membayangkan lampu. Kalau orang punya wajah kayak lampu ya jelek. Nah, ini orang lampunya wajahnya nyala kayak senter gitu. Mana ada mana? Bukan begitu. Anda bisa membuat wajahnya Masya Allah. Cerah kayak menyala, bersih, bening. Sampai terasa di orang yang melihatnya.
Yaghbituhumun nabiyyuna wasyuhada'u. Bahkan yaghbitu ngiri yang baik, merindukan kayak begitu para nabi dan para syuhada. Dan para nabi syuhada tentunya bisa saja lebih dari itu. Akan tapi maksudnya yaghbit begitu itu mempertanyakan dan mengagumi dalam diam-diam, ya wah enak banget itu. Siapa dia? Siapa mereka? Bima ka'atihi wa qurbihi minallahi azza wa jalla. Karena begitu dekatnya ini. Kalimat tangan tadi sudah diserahkan. Bima ka'atihi wa qurbihim, tempat mereka, kedekatan mereka dari Allah. Kedekatan maknanya. Dekat kepada Allah. Jadi malaikat-malaikat terkagum, orang mati syahid terkagum, siapa mereka? Kok sangat dekat kepada Allah? Gila, ya Rasulullah, manhum? Para sahabat Nabi bertanya, siapakah mereka ya Rasulullah? Qala, hum jumma'un min nawazi'il qabaili yajtami'una ala dzikrillahi. Jumma'. Itu bermacam-macam orang. Ada Sunda, ada Batak, ada Jawa, ada Madura, kumpul. Jumma ini perkumpulan minal qabail, dari kabilah yang berbeda-beda, minawazail qabaili, dari kabilah yang berbeda-beda. Yajtami'una ala dzikrillahi, berkumpul untuk menyebut nama Allah. Wa yantaquna athayyibal kalami, memilih kalimat yang terbaik untuk diucapkan, dan tidak ada kalimat terbaik untuk diucapkan kecuali zikrullah. Wa kama yantaqi akilat tamri athayyibahu, jadi memilih zikir dipilih. Jadi semakin menjelaskan kalau kita mengamalkan zikirnya Nabi nggak akan mampu. Banyak banget. Sekelumit saja dikumpulkan oleh Imam Nawawi dalam kitab namanya Adhkar Segebok Bini. Kalau kita baca zikir Adhkar Nawawi kayaknya sehari amalan Nabi nggak akan beres kita baca sehari. Sehingga semua itu adalah mengambil yang sangat diperlukan sesuai dengan hajat masing-masing. Sehingga kalau kita pergi kepada Thariqah Qadiriyah menekankan zikir ini, Thariqah Naqsyabandiyah begini, Rifaiyah begini, Tijaniyah begini dan sebagainya. Termasuk Firdul Fatih yang kita pilih ini termasuk memilih athayyibil kalami, dari kalam-kalam yang bagus, zikir yang bagus, dipilih sesuai. Dipilih. Karena nggak akan mampu kita melakukan zikir semua yang dibaca Nabi. Kita pilih yang kita mampu untuk bisa istiqomah. Tabrani wasal. Wal Juma' di sini bidomil jimi wa tasdidil mimi, akhlatun, perkumpulan, percampuran min qabail syatta, dari qabail kabilah suku yang berbeda-beda. Umadi'a mukhtalifatin berbeda. Berkumpulnya orang dari tempat berbeda. Ini betul di sini ada Jawa, ada Sunda, ada Maduranya, ada Bataknya. Ini lengkap di sini, kurang lebih begitu. Wa qulu nawazi wa jam'u nazi. Nawazi nazi al-gharib. Nazi adalah orang yang nazi itu baru. Jadi tidak semuanya orang saling kenal. Jadi biasanya ini ada yang baru lagi. Ini baru. Jadi orang berkumpul mereka tidak saling mengenal juga. Ada yang saling mengenal. Ini kan ada saling mengenal. Ada yang di sampingnya ini orang baru, siapa dari mana? Gitu. Annahum lam yastami'u liqarabatin bainahum. Mereka berkumpul bukan karena kekerabatan, wala nasabin bukan karena nasab, wala ma'rifatin bukan karena sahabat karib kenal. Wa inna majtama'u, akan tapi mereka berkumpul di dzikrillahi untuk menyebut nama Allah, la khair, bukan yang lainnya. Ada satu hadis ketinggalan. An Anas bin Malik, dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, an Rasulullah SAW qala, bersabda, idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Jika engkau melewati taman surga, farta'u. Farta'u itu maksudnya taman. Kalau engkau melihat taman kayak rumput, kayak sawah yang indah. Farta'u, kalau dihubungkan dengan binatang, engkau pengembala. Jika engkau melihat padang rumput yang subur, farta'u, gembalakan dirimu. Nah, kalimat farta'u di sini, ya ini nikmatilah. Jika engkau menemui taman surga, idza marartum bi riyadil jannati, kalau kau melewati taman surga, jangan sia-siakan. Petik bunga sebanyak-banyak, sebagus-bagusnya. Ambil. Farta'u, selagi engkau diizinkan untuk masuki taman surga, ambil. Jika engkau masuki taman surga, manfaatkan sebanyak-banyaknya. Ambil faedah sebanyak-banyaknya di taman surga. Qalu, para sahabat Nabi bertanya, wa ma riyadul jannati, apa itu taman surga? Qala hilaqud dzikri, perkumpulan untuk berzikir.
Imam Nawawi dalam kitab Arba'in atau yang lainnya ditambah hilaqul ilmi juga berkumpul untuk menuntut ilmu. Hilaqul dzikri untuk berzikir. Rawahu Tirmidzi qala hasan qarib. Warrat'u kalimat farta'u tadi dari kata rata'. Ar-rat'u itu apa? Al-aklu syurub, makan minum di taman surga. Maksudnya mengambil sebanyak. Kalau asli bahasanya rata' itu makan minum, makan minumnya binatang ternak di mana? Di khashbin, di tanah subur. Berarti kalau tanah subur rumput hijau, royo-royo. Wasa'atin sudah begitu luas, bebas sebanyak-banyaknya. Jadi kalau engkau melewati taman surga, bergegaslah untuk mengambil faedah di dalamnya. Yaitu apa itu taman surga? Perkumpulan orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini masih bab zikir. Jadi ini harus kita peduli betul, perhatian betul urusan zikir. Ada dua model. Menghidupkan zikir dan pikir. Itu penting sekali. Ada orang memahami, ada orang ingin membersihkan penyakit hati. Ketidaktenangan di dalam hati. Yang menjadikan dia juga semacam memengaruhi mental mereka, was-was atau yang lain sebagainya. Dengan akalnya, kan Imam Ghazali mengatakan kalau engkau ingin membersihkan penyakit hati, fahami dulu dengan akalmu. Riya itu bodoh. Riya itu begini. Orang riya itu menunjukkan dia adalah orang kurang ajar kepada Allah. Seolah-olah mengatakan engkau salah ya Allah, kenapa rezeki kau berikan pada dia seharusnya aku. Nah, kan begitu orang riya. Orang sombong. Itu kan ilmu. Dan kita pelajari selama ini. Ilmu kesombongan, memerangi sombong, memerangi ini. Itu namanya fikir. Kalau orang hanya fikir saja yang dihidupkan, maka dia tidak akan berubah. Sehingga mungkin dia menjelaskan kitab Ihya Ulumuddin setengah hafal dia. Kitab Ihya yang di dalamnya, apalagi di bagian belakang itu, tentang urusan hati situ. Wah, diajar oleh Imam Ghazali bagaimana membersihkan hati dengan teori-teori akal. Cerdas. Tapi tetap saja dia ngedengki, ngebenci. Kenapa? Hanya di otaknya saja pemahamannya hebat, riak jelek, dengki jelek, semua faham. Karena setiap hari ustaznya membahas masalah itu. Tapi tidak turun ke la yatajawazu an hanajirihi, enggak melewati tenggoroknya. Hanya itu. Kalau membahas tentang Ihya Ulumuddin dia, bagaimana ilmu membersihkan hati? Adanya di mana? Ihya. Halaman begini, babnya sini, rinci, jelaskan, ceramah pun enak. Ilmu membersihkan hati. Kalau orang dengar ceramah dia, masya Allah terkagum-kagum, hebat ilmu membersihkan hati. Tapi belum cukup. Itu baru urusan fikir. Kesempurnaannya adalah urusan zikir. Hati bersihkan dengan menyebut nama Allah, dengan berzikir. Begitu sebaliknya, orang zikir saja, tapi tidak disertai dengan fikir, juga berat. Dia berzikir kepada Allah, tapi jarang ngaji. Ternyata yang paling ngiri itu juga yang paling suka berzikir. Yang ngerebut waris saudaranya ternyata masuk torekoh dia. Ahli zikir juga. Nah, berarti dia hanya mengamalkan zikir tidak sertai fikir. Maka gabungan antara fikir dengan zikir ini penting sekali. Dan menghidupkan fikir namanya majelis ilmu. Dan berzikirnya zikir sesungguhnya. Sehingga dalam riwayat hilaqul dzikri ini ada tambahan hilaqul ilmi. Gabungan antara ilmu dan zikir. Makanya tidak cukup kita ngaji tok begini, makanya ada harus zikirnya. Nah, kita masukkan zikir kayak tadi. Harapannya zikir itu akan dibaca di rumah. Dan perbanyaklah zikir. Di samping Anda merenungi bahwasanya dengki jelek, dendam jelek, ini jelek, itu jelek. Memahami minuman keras bahaya, orang bodoh minuman keras, orang sehat pengen sehat, pengen penyakitan. Kan kalau minuman itu kan bikin sakit. Itu dengan akal Anda, ilmu namanya. Tapi belum tentu seseorang bisa meninggalkan itu semuanya. Kenapa? Hatinya belum tersentuh. Maka perlu kita banyak zikir. Itu kata Imam Ghazali. Tidak cukup kita hanya mengisi otak kita dengan ilmu. Tapi harus hati kita dengan menyebut nama Allah. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Disebut nama Allah hatinya bergetar. Wa yatuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana. Disebut ayat-ayat Allah, firman Allah, tambah iman. Jadi gabungan zikir, maka Anda harus punya zikir di rumah. Anda mungkin sudah ngerti, kenapa sih? Ngiri kan nggak boleh. Kenapa kok adikku bangun rumah saja dari kemarin, kok aku sesak nafas ini? Langsung sambil berzikir, sambil merenung, ini jelek, ini salah. Lalu menyebut nama Allah, maka istighfar, la ilallah, dan sebagainya, la ilaha illallah, la Allah, sallallahu Muhammad terus.
Sambil fikir kita hidupkan zikir. Kita hadirkan. Sempurna itu nanti. Untuk membersihkan hati. Maka di sini tidak cukup hanya belajar saja. Anda harus punya waktu sehari. Berapa sholawat Nabi yang Anda baca dalam sehari? Istighfar Anda berapa kali? Ya, Anda menuntut ilmu, oke. Tapi Anda harus punya waktu khusus. Minimal zikir-zikir setelah sholat yang khusyuk. Kayak tadi Idul Fatih baca setelah tahajud yang khusyuk. Kemudian sepanjang perjalanan Anda, mungkin Anda ke kantor 1 jam perjalanan. Anda sudah hibahkan waktu untuk zikir 20 menit deh. Jadi jangan awal akhir hanya ngomong, apalagi megang handphone. Kita harus punya waktu untuk berzikir. Zikir apa saja, sebaik-baik zikir adalah kita bisa istiqomah. Kurang lebih seperti itu, ayo. Kita gabungkan antara fikir dengan zikir. Fikir dengan zikir, fikir dengan zikir. Fikir dengan menuntut ilmu di majlis. Zikir adalah dengan menyebut nama Allah, bisa saja di majlis, dan bisa saja di rumah masing-masing. Kita punya jadwal khusus untuk berzikir. Zikir dengan lesan. Dimulai dari zikir dengan lesan, yang nanti perlahan demi perlahan diikuti oleh hati. Jangan sampai kita hanya memikirkan, saya ingin zikir dengan hati. Tapi nggak dimulai dari lesan. Dimulai dari lesan kita, baru nanti kita belajar bagaimana khusyuk dengan hati kita. Wallahu a'lam bissawab.